Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang siklus hidup perusahaan Nokia. Adapun kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Putri Nur Syafitri Lubis dengan NIM 100. Saya Yuwana Widya Anjali Marbun dengan NIM 112. Saya Bunyak Barak Pekohan NIM 065. Saya Michael Topan Panjaitan dengan NIM 072. Saya Hanis Naga dengan NIM 110. Apa kalian tahu beberapa dekade lalu Nokia pernah menjadi raja perusahaan infrastruktur telekomunikasi dunia. Namun karena beberapa faktor eksistensi mereka turun, salah satu penyebabnya mereka tetap menggunakan sistem operasi mereka yaitu Symbian, yang dulunya sistem ini sangat digandrungi pada masanya. Lalu pada akhirnya lama-kelamaan eksistensinya menurun karena kemunculan sistem baru seperti Android dan iOS yang lebih modern. Lalu bagaimana keadaan perusahaan Nokia saat ini dan apa pembelajaran yang dapat kita ambil? Untuk selengkapnya, simak penjelasan yang kami jabarkan di video ini. Nokia adalah perusahaan yang dibangun untuk tujuan pabrik atau industri seluler. Sejarah Nokia ditemukan oleh Fredrik Idestam untuk perusahaan mesin penggilingan bubur kayu pada tahun 1865. Kemudian dikembangkan menjadi mesin bubur kayu dan pembuat kertas pada tahun 1920 dan merupakan pabrik pembuat kertas terkemuka di Eropa. Pada tahun 1950-an, Chief Executive Officer atau CEO John Westerlund meramalkan masa depan pertumbuhan beberapa sektor ini yang termasuk bubur kayu dan kertas akan terbatas dan sebagai gantinya dibangun sebuah divisi elektronik di pabrik kabel Helsinki. Di sini sudah mulai menjurus ke seluler. Selama 15 tahun, Nokia mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. Akan tetapi, dari semua kesalahan dan percobaan itu, secara bertahap justru terbangun keterampilan substansial dari sekumpulan ahli yang berbakat. Dan pada tahun 1970-an, Nokia dan pabrik pembuat televisi Salora bergabung untuk mengembangkan telepon genggam ataupun telepon seluler. Dan tahun 1980-an, seluruh Salora terintegrasi menjadi Nokia. Pada saat yang sama, Nokia memperoleh operasi jaringan telepon dari perusahaan telekomunikasi pemerintah Telefon. Namun, tidak semua usaha yang dilakukan Nokia menjadi produsen telepon seluler terkemuka di dunia berjalan sukses. Dan pada tahun 1980-an, perusahaan ini membeli pabrik televisi Jerman, SEL, tetapi terpaksa meninggalkannya karena tidak berjalan mulus. Lalu pada awal tahun 1981, Nokia berhasil meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony atau NMT. NMT merupakan jaringan seluler multinasional pertama di dunia. Karena itu, sepanjang dekade 1980-an, NMT diperkenalkan ke sejumlah negara dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Pada awal 1990-an, Nokia sempat krisis, tetapi CEO yang baru, Jorma Ollila, memutuskan untuk memfokuskan pada telepon seluler dan jaringan telepon. Hasilnya, telepon GSM pertama kali di dunia muncul di Finlandia pada tahun 1991. Kemudian pasar telepon seluler global mulai berkembang sangat cepat pada pertengahan 1990-an. Dan Nokia menjadi nomor 1. Kini, sebanyak 2.100 seri ponsel Nokia mendulang sukses. Target penjualan sebanyak 500.000 unit berhasil diraih pada 1994. Dengan tenaga kerja sebanyak 54.000 orang, produk Nokia terjual di 130 negara. Sekarang, mungkin setiap orang tahu telepon seluler yang mudah dalam pengoperasiannya adalah Nokia. Karena itulah moto Nokia. Nah, adapun penyebab turunnya Nokia adalah Nokia terlena dengan sukses mereka selama puluhan tahun, sehingga gagal melakukan inovasi. Ketika zaman berubah dan kebutuhan konsumen juga berubah, Nokia terlambat menyadari. Adapun 6 penyebab Nokia bangkrut.
Yang pertama, karena lambat bergerak. Sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar. Tapi OS itu tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Nokia ngotot mempertahankan OS tersebut karena eksklusivitas. Namun, Android lebih diterima oleh konsumen. Selama 15 tahun, Nokia mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. Yang kedua, tidak peduli konsumen. Seiring kehadiran Android, platform Symbian sudah tidak lagi menarik perhatian konsumen karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan ketinggalan. Tapi Nokia tidak peduli itu dan tetap menjejalkan ponsel dengan OS Symbian ke konsumen mereka. Namun, faktanya, konsumen ingin mendapat smartphone yang user-friendly, yakni Nokia, merek kesayangan mereka yang sudah menggunakan OS Android, tapi mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Yang ketiga, tidak mau inovasi dengan sukses puluhan tahun, Nokia merasa langkah dan keputusan mereka selalu berhasil. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki, namun gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya. Adapun hal ini dikarenakan mereka yang tidak mau berinovasi dan menyambut platform baru yang memang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, tidak mendengar masukan. Perusahaan Nokia seharusnya terbuka dengan saran dan kritik dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Ada yang menyebutkan C-level Nokia mendapatkan laporan yang baik-baik saja dari bawahannya. Namun, adapun yang mengatakan bahwa para direksi Nokia saat itu keras kepala. Yang kelima, terlalu fokus di hardware. Nokia terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tapi tidak terlalu memperhatikan jajaran perangkat lunaknya, padahal software sama pentingnya dengan hardware. Keenam, melebih-lebihkan kekuatan merek. Nokia melebih-lebihkan nilai mereknya. Mereka percaya bahwa orang masih akan berbondong-bondong ke toko dan membeli ponsel buatan Nokia. Sayangnya, mereka terjebak dengan software yang tidak bisa bersaing. Nah, setelah pembahasan tadi, ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari Nokia. Jatuhnya, bisnis ponsel Nokia tidak dapat dijelaskan dengan satu jawaban sederhana saja. Di dalamnya sungguh kompleks, termasuk keputusan manajemen, struktur organisasi yang tidak berfungsi, birokrasi yang berkembang, dan persaingan internal. Semua hal tersebut berperan dalam mencegah Nokia mengenali peralihan dari persaingan berbasis produk ke persaingan berbasis platform. Kisah ponsel Nokia mencontohkan sifat umum yang dilihat di perusahaan yang sudah sukses. Kesuksesan melahirkan konservatisme dan keangkuhan yang seiring waktu akan menghasilkan penurunan proses strategi yang mengarah pada keputusan strategis yang buruk. Dulu perusahaan sangat menerima ide dan eksperimen baru untuk memacu pertumbuhan. Namun sukses membuat mereka menjadi penghindar resiko dan kurang inovatif. Sehingga pertimbangan seperti itu akan sangat penting bagi perusahaan yang ingin tumbuh dan menghindari salah satu ancaman pengganggu terbesar bagi masa depan mereka. Sekian pembahasan dari kami kelompok 6, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.